Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun yang baru ini menjadi momen bagi kita untuk selalu berhijrah menjadi muslim yang lebih baik dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti banyak sekali kekurangan diri yang membuat kita insecure. Justru karena tahun ini tahun baru, saatnya menata masa depan dan menjadi muslim yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Bertahun-tahun sudah diri kita hidup menjadi seorang muslim. Namun, pernahkah sesekali kita berpikir untuk memperbaiki diri kita menjadi sosok muslim yang lebih baik dan berkualitas? Dalam membentuk perubahan diri menuju lebih baik, kita juga lupa bahwa bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Kita terkadang lebih suka dengan hal-hal yang nampaknya besar atau yang jumlahnya lebih banyak. Padahal, banyak hal sederhana yang bisa kita pupuk untuk menjadi seorang muslim yang lebih berkualitas. Lantas, bagaimanakah kita memulai dan melangkah dalam menuju perubahan yang lebih baik itu? Nah, Ana akan memberikan tips sederhana cara untuk menjadi muslim yang lebih baik agar bisa istiqomah untuk melangkah menjadi muslim yang berkualitas. Yang pertama yaitu memahami motivasi diri apa yang mendorong kita untuk berhijrah. Apakah karena ingin dekat dengan Allah atau karena ingin menjalin kehidupan yang lebih islami? Setelah kita memahami motivasi tersebut, kita akan lebih mudah untuk tetap konsisten dalam berhijrah. Yang kedua adalah mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan mencoba untuk berubah terlalu banyak dalam waktu yang singkat. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan berpuasa. Setelah kita berhasil melakukan hal-hal kecil, kita bisa mulai melakukan perubahan yang lebih besar. Selanjutnya adalah jadilah sabar dan konsisten. Hijrah adalah proses yang tidak mudah. Ada kalanya kita akan merasa lelah dan ingin menyerah. Namun pentingnya untuk tetap sabar dan konsisten dalam berhijrah. Jika kita tetap konsisten, kita akan berhasil mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah percaya diri dan selalu berusaha. Setiap orang memiliki perjalanan hijrah yang berbeda-beda. Dan jangan pernah bandingkan diri dengan orang lain, karena hal itu akan membuat kita merasa tidak puas. Teruslah fokus pada diri sendiri dan pada apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah tidak melakukan hal-hal yang sia-sia. Disiplin waktu juga merupakan kunci orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Selanjutnya adalah hidup dengan target dan rencana. Bila ingin menjadi pribadi yang lebih baik, buatlah semuanya terstruktur. Terdapat target yang nyata, bukan hanya sekedar, oh tahun ini saya ingin menjadi lebih baik. Lantas, apakah parameter lebih baik itu? Karena bila hanya kata-kata tanpa ada target ataupun angka yang jelas, bagaimana kita tahu dan bisa mengevaluasi semuanya? Buatlah semuanya dengan angka sebagai acuan dalam kehidupan. Dan angka ini nantinya akan juga membantu kita untuk mengevaluasi diri sendiri. Sudah sampai manakah perubahannya? Atau apakah sudah istiqomahkah kita? Contoh atau misalkannya saja, tahun ini target bisa sholat malam 3 kali dalam 1 minggu dengan jumlah 2 rakaat sama witir. Nah, dengan begitu sudah jelas targetnya. Dalam melakukan perubahan, buatlah amalan-amalan sederhana namun istiqomah. Karena itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan soleh sendirian. Tentunya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga bisa menjadi suatu hal persuasif di lingkungan kita. Yang terakhir adalah memulai dengan iman dan selalu bersyukur. Nah, ini bagian penting dalam kehidupan kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah itu harusnya sangat kita syukuri. Karena iman ini yang harus kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang di luar sana yang harus dengan perjuangan untuk bisa mendapatkan imannya. Dan seharusnya kita iri kepada mereka yang bertaruh mencari imannya. Berbeda dengan kita yang mendapatkan atau menjadi seorang pemeluk agama Islam sejak lahir. Istilahnya kata orang, agama adalah warisan, sedangkan iman wajib kita pupuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah urusan baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Dan inilah yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang memeluk agama lain. Karena semua amalnya itu baik. Dan ketika mendapatkan kebahagiaan, maka hendaknya kita selalu bersyukur. Mendapatkan kesehatan atau segala sesuatu yang menyenangkan hatinya, maka itu wajib kita syukuri. Sedangkan bila sedang diuji atau sedang berada dalam fase-fase sulit, maka hendaknya kita selalu bersabar. Kedudukan kaya dan miskin, bahkan berupa fisik, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan derajat secara duniawi tidak akan menjadi sebuah perbedaan. Namun, kadar imanlah yang membedakan kita. Meski kita memiliki impian, ingin kehidupan yang lebih menjadi baik, kaya atau memiliki rezeki yang berlimpah, maka kita harus wajib dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dalam kondisi yang berlebih, ujian pun juga bisa lebih dahsyat. Dan seringkali kita membandingkan kondisi kita dengan teman ataupun orang lain. Kita merasa bahwa diri kita sudah rajin sholat, mengaji, bahkan melakukan sholat tetapi rezeki dan kondisi hidupnya hanya segini-segini saja. Berbeda dengan orang lain yang biasa saja ibadahnya, namun kondisi hartanya berlimpah. Keluarganya terlihat harmonis,
Padahal kita juga tidak pernah tahu ujian apa di balik hidup sempurnanya tersebut yang mereka alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya rindu. Allah ingin selalu mendengarkan curhatan kita atau keluh kesah dari kita. Sebagai seorang hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru semakin senang saat mengetahui kita dengan penuh setulus hati menceritakan segala kepadanya, dan bahkan ketika tetesan air mata kita mulai mengalir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada mata yang diharamkan masuk neraka, yaitu mata yang tidak tidur semalaman dalam perjuangan fisabilillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Rahmat Muslim. Kata-kata adalah doa. Di awal tahun 2025 ini menjadi tahun yang terbaik untukku. Rezeki berlimpah, bahagia selalu, keluargaku sejahtera, dan beruntung dalam segala hal. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-Mu yang tetap istiqomah mengerjakan sekecil-kecil ibadah walaupun sesibuk manapun hari-hariku. Andai aku terlupa, hadirkanlah rasa kesal dalam diriku agar aku tetap kembali kepadamu dan selalu